jasadnya si Paulette ditemukan dalam kondisi sudah membusuk karena sudah meninggal sejak 9 hari yang lalu. Nah, apa iya mereka sama sekali nggak kebauan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi seperti biasa di malam minggu ini aku akan kembali lagi membawakan satu buah kisah kriminal yang terjadi di sebuah kota yang bernama Huixquilucan de Degollado, Meksiko pada tahun 2010. Nah, kasus ini merupakan salah satu kejahatan paling terkenal dalam sejarah Meksiko karena korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang memiliki kondisi disabilitas. Wak, aku yakin cerita ini bakal bikin kalian tercengang, tapi bikin kalian sedih juga gitu loh Wak. Di sepanjang penyelidikan kasus ini berlangsung, ada banyak sekali plot twist yang nggak ketebak yang akan ngebuat kalian gitu. Nah, penasaran kalian sama gimana cerita lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama lah ya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah kriminal yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan sebuah keluarga kecil di Meksiko yang bernama keluarga Guevara. Nah, jadi ceritanya keluarga Guevara ini terdiri dari ayah, ibu, dan juga 2 orang anak perempuan. Nah, ayahnya ini bernama Mauricio Guevara dan ibunya bernama Lizette Farah. Nah, pasangan Guevara ini Wak merupakan pasangan yang memiliki latar belakang yang bisa dibilang terpandang lah gitu. Si Lizette Farah, sang ibu ini adalah seorang putri pasangan imigran dari Lebanon yang pindah ke Meksiko dan menjadi pengusaha sukses di sana. Dan sejak kecil si Lizette ini menikmati banyak sekali privilege atau keistimewaan karena dia dilahirkan dari sebuah keluarga kaya raya. Lizette ini disekolahkan di sebuah sekolah swasta terbaik, dikuliahkan di universitas terbaik, dan juga tidak lama setelah dia lulus itu Wak, dia langsung mendapatkan pekerjaan sebagai pengacara kondang di sana. Nah, sementara latar belakang si suaminya Mauricio itu nggak beda jauh sama si Lizette Wak. Orang tuanya si Mauricio ini merupakan pebisnis terkemuka di Meksiko yang juga memiliki banyak sekali aset kekayaan. Nah, setelah lulus kuliah, si Mauricio ini pun mengikuti jejak orang tuanya untuk menjadi seorang pebisnis real estate atau bisnis dalam bidang jual beli rumah atau apartemen lah Wak. Nah, terus di tahun 2001 si Mauricio ini akhirnya menikahlah dengan si Lizette tadi yang sama-sama berasal dari keluarga terpandang. Dari pernikahan itu mereka pun dikaruniai 2 orang anak perempuan yang lucu-lucu dua-duanya Wak. Anak pertamanya ini lahir pada tahun 2003, diberi nama Lizette Guevara Wak, sama kayak nama mamanya. Tapi bedanya si anak pertama ini dipanggil dengan nama panggilan Lizzie. Ya, nah terus 2 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 2005 si Lizette kembali melahirkan anak keduanya, dikasih nama Paulette Guevara. Tapi Wak, berbeda dengan Lizzie yang tumbuh normal, Lizzie kakaknya ini dalam proses perkembangannya sang adik Paulette Guevara ternyata menderita disabilitas gitu Wak. Hal ini terjadi karena si Paulette ini terlahir secara prematur pada usia kandungan yang baru menginjak 25 minggu. Normalnya kan antara 37 sampai 40 minggu gitu kan kalau nggak salah. Dan ketika dilahirkan Wak, bayi Paulette ini hanya memiliki berat sebesar 800 gram dan memiliki panjang 35 cm. Kecil kali lah pokoknya. Dan menurut pendapat dokter Wak, bayi yang terlahir di usia tersebut hanya memiliki tingkat harapan hidup sebesar 50% aja. Dan pada saat itu si Paulette ini diperkirakan tidak bisa survive atau diprediksi akan meninggal dunia dengan cepat. Kalaupun dia ini berhasil bertahan hidup, Paulette akan mengalami keterlambatan pertumbuhan secara fisik maupun non fisik. Nah, itulah Wak yang terjadi sama si Paulette ini. Dia memang berhasil survive, tapi dia juga mengalami disabilitas pada fisik dan juga mentalnya, dimana di usianya si Paulette yang baru menginjak 4 tahun, Paulette ini nggak bisa berdiri dalam waktu yang lama gitu Wak. Dia tidak bisa berjalan sendirian gitu serta dia tidak bisa beraktivitas tanpa bantuan orang lain. Dan selain itu juga Paulette ini nggak bisa berbicara normal Wak, sebagaimana anak usia 4 tahun pada umumnya. Ya, dia bisa ngomong memang, tapi cuma beberapa patah kata sederhana aja macam mama, papa, mau makan, mau tidur kayak gitu. Tapi Wak, walaupun anaknya ini menderita keterbatasan, orang tua Paulette ini menerima dengan ikhlas kondisi anaknya dan selalu mengupayakan treatment terbaik untuk si Paulette ini. Mauricio sama si Lizette ini diketahui sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk biaya terapi fisik serta terapi wicara si Paulette. Selain itu mereka juga menyekolahkan Paulette di sebuah TK supaya si Paulette ini bisa berinteraksi dengan kawan-kawan seusianya. Mungkin juga orang tua si Paulette ini nggak pengen anaknya minder gitu kan Wak. Jadi mereka betul-betul memperlakukan anaknya sebagaimana anak-anak normal pada umumnya gitu. Dan nggak sampai di situ
itu aja, Wak. Orang tuanya Paulette ini juga secara khusus memperkerjakan 2 orang babysitter yang masing-masing bernama Erika dan Marta Casmiro untuk bisa mengasuh Paulette dan juga kakaknya si Lizzie tadi. Orang tua Paulette sengaja menyewa pengasuh dengan tujuan agar semua keperluan anak-anaknya di rumah itu bisa terpenuhi. Karena apa? Karena mereka berdua ya harus bekerja gitu. Mereka jelas gak bisa selalu mengawasi dan mendampingi Paulette setiap saat kan, Wak. Makanya itulah diserahkanlah tugas itu ke para pengasuhnya ini. Setiap hari tuh, Wak, si Erika sama Marta ini ditugaskan mengurus segala keperluan Paulette dari mulai dia bangun, dia makan, dia tidur, buang air dan segala macam. Dan meskipun ditugaskan untuk ngurusin segala keperluan Paulette, Wak, di mata para pengasuhnya ini Paulette nggak pernah nyusahin kami sama sekali. Dia nggak rewel, dia nggak nangis berlebihan yang membuat pengasuhnya ini kerepotan. Malah sebaliknya, Wak, Paulette ini adalah tipikal anak kecil yang anteng, dia sweet, dia lucu dan penurut pula. Sehingga Paulette kecil ini betul-betul disayang kali sama pengasuhnya dan pastinya sama keluarganya sendiri juga. Pokoknya keluarga kecil Guevara ini bisa dibilang merupakan cerminan keluarga yang ideal kali lah, Wak. Tapi sayangnya inilah semua kebahagiaan yang mereka miliki mendadak berubah di saat si Paulette ini dikabarkan menghilang tanpa satu orang pun yang tahu di mana dia berada. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada hari Jumat malam tanggal 19 Maret 2010, keluarga Guevara ini pergi bertamasya bersama, Wak, untuk menikmati liburan akhir pekan. Nah, waktu itu Paulette sama si Lizzie diajak pergi sama bapaknya si Maurizio itu ke sebuah danau yang terletak di kota bernama Valle de Bravo, Wak. Nah, sedangkan mamanya si Paulette, si Lizette tadi, dia juga pergi liburan, Wak, tapi nggak sama keluarganya. Ibunya ini sengaja nggak ikutan karena dia sudah terlanjur janjian nih sama kawan-kawan segengnya di sebuah tempat yang bernama Los Cabo. Jadi mencar nih mereka, Wak, ya. Maurizio sama 2 anaknya ke sana, si mamanya sama gengnya ke situ. Liburan masing-masing mereka. Nah, terus 2 hari kemudian atau tepatnya pada hari Minggu malam tanggal 21 Maret 2010, Maurizio, Paulette sama si Lizzie baru sampai tuh, Wak, di apartemen tempat tinggal mereka seusai liburan. Udah selesai, balik lagi ke apartemen. Nah, Paulette yang waktu itu lagi ngantuk berat langsung digendong sama si Erika pengasuhnya tadi dan dibawa ke kamarnya untuk ditidurkan. Ya, terus nggak lama kemudian Lizette mamanya juga balik pulang nih ke apartemen mereka setelah dia liburan bareng teman-teman circle-nya. Nah, sesaat sebelum istirahat, Wak, si Lizette ini sempat masuk tuh ke kamarnya si Paulette untuk melepas rindu gitulah, sekaligus juga mengecek keadaan anaknya. Dan setelah memastikan Paulette ini baik-baik saja, Lizette pun langsung mencium kening anaknya dan keluar kamar seperti biasa. Terus keesokan paginya, Wak, keluarga Guevara pun bangun pagi-pagi nih dan bersiap untuk menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Di pagi itu orang tuanya si Paulette pergi bekerja lah kan seperti biasa. Sedangkan anak-anaknya mereka titipkan untuk diurus sama pengasuh-pengasuhnya. Nah, pada saat itu Marta dan Erika membangunkan Lizzie duluan, Wak, dan menyiapkan segala keperluannya si Lizzie sebelum berangkat ke sekolah. By the way nih, para pengasuh keluarga Guevara ini memang punya satu kebiasaan khusus, Wak, yaitu di saat nyiapin keperluan sekolahnya si Lizzie, mereka ini memang sengaja membiarkan si Paulette tertidur dulu. Memang nggak sengaja langsung dibangunkan dua-duanya, Wak, biar nggak repot gitu mereka. Nanti sekitar pukul 8 pagi setelah si Lizzie ini diantar ke sekolah, barulah nanti mereka membangunkan si Paulette, memandikan si Paulette, terus membantunya untuk rapi-rapi dan mengantarnya ke TK tempat si Paulette ini bersekolah. Biasanya kayak gitu sehari-hari, Wak. Nah, pagi itu nih, seusai mengantarkan si Lizzie ke sekolah, mereka langsung pergi lagi ke kamarnya si Paulette untuk membangunkan si Paulette. Tapi anehnya, Wak, ketika mereka masuk ke kamarnya si Paulette, mereka berdua tidak menemukan Paulette di dalam kamarnya. Mereka coba lah manggil-manggilkan, "Woi Paul, Paulette di mana kok, Nak? Ayo sayang, siap-siap sekolah yuk." Mana anak nih? Tapi sayangnya, Wak, setelah beberapa kali dipanggil, si Paulette ini nggak kunjung muncul ataupun menyahut panggilan mereka, nggak ada. Sampai sini panik lah mereka berdua kan. Alah, kok bisa hilang lah anak orang kita buat nih, mati lah kita, Wak. Nah, nggak menyerah sampai di situ aja, mereka pun mencoba mencari Paulette ke seluruh penjuru ruangan apartemennya. Mulai dari kamar, toilet, di bawah kasur, mereka cari juga di dalam lemari, kloset, semuanya mereka cari, nggak ada. Semua usaha mereka sia-sia, Wak, karena mereka belum juga bisa menemukan Paulette. Kejadian ini betul-betul janggal buat mereka berdua, Wak, karena selama ini Paulette tuh nggak pernah hilang sama sekali gitu loh. Nah, karena panik ya kan, mereka pun akhirnya pergilah keluar apartemen dan bertanya kepada satpam yang lagi berjaga, "Bapak, permisi, ada nengok Paulette, Pak? Terlewat sini nggak? Dia tadi ada tertengok." "Wah, Mbak, dari tadi saya jaga, saya nggak lihat deh." "Oh alah, nanti kalau misalnya tengok kasih tahu Pak ya, bawa dia balik ke rumah, nggak ada deh di apartemen." "Ayo Mbak, tenang tuh. Semoga balik deh ya." Nah, adalah tuh Erika sama Marta pun langsung meninggalkan pos satpam dengan tangan hampa. Dan by the way, Wak, di titik ini sebenarnya mereka berdua ragu. Masa si Paulette ini keluar rumah sendirian? Kan dia nggak bisa jalan jauh-jauh kan tanpa bantuan orang dewasa. Berarti ada yang ngebawa dia ini, tapi siapa ya? Nah, diliputi pertanyaan dan juga suuzon, Wak, mereka pun akhirnya memberanikan diri untuk menelpon kedua orang tuanya Paulette dan melaporkan kalau
Ibu, Bapak, maaf saya ganggu. Gini Bu, aduh, Paulette hilang Bu, kami udah cari kemana-mana nggak ketemu. Hah? Kok bisa? Kata mama, kok bisa? Orang kemarin malam aku datang ke kamarnya dia masih tidur kok. Ah itulah dia Bu, kami nggak tahu juga. Ya udahlah kalian tunggu aja, nanti bentar lagi aku balik, kata mamanya. Nah mendapat laporan anaknya itu hilang, wah orang tua si Paulette ini pun langsung kalang kabut juga. Baik Lizette maupun si Maurizio ini diliputi perasaan was-was gitu, karena mereka sendiri sadar kan kalau anaknya itu berkebutuhan khusus. Macam mana dia pergi keluar tanpa ada bantuan orang tua? Mereka khawatir akan terjadi hal-hal buruk pada putri keduanya ini. Nah di saat yang bersamaan ini wah Lizette mamanya ini langsung menyimpulkan kalau putrinya ini telah diculik oleh orang yang tidak dikenal. Karena sangat tidak mungkin bagi seorang Paulette tiba-tiba menghilang tanpa ada orang dewasa yang membawanya. Akhirnya hari itu mereka pun balik kantor lebih cepat dan langsung segera melaporkan kasus kehilangan Paulette ke polisi. Dan beberapa saat setelah menerima laporan tersebut, polisi pun langsung mendatangi apartemen si Paulette. Mereka mengecek nih seisi apartemen kan, termasuk kondisi pintu dan juga jendela di apartemen. Pada saat itu polisi juga mengobservasi lantai apartemen untuk mencari tahu apakah mereka menemukan jejak kaki orang dewasa yang diduga telah menculik si Paulette ini. Tapi sayangnya hari itu polisi tidak menemukan petunjuk apapun karena pintu maupun jendela apartemen masih dalam kondisi baik-baik aja kok. Nggak ada congkelan, nggak ada dobrak paksa atau apapun lah yang menandakan ada seseorang yang masuk secara paksa ke dalam apartemen tuh. Nggak ada. Nah di sisi lain orang tua si Paulette ini masih terus bersikeras bahwa anak kami sudah diculik. Pasti diculik, dia tuh nggak mungkin enggak gitu loh. Nah kecewa karena polisi tidak bisa menemukan petunjuk, akhirnya mereka pun bergerak sendiri Dimana di momen ini ayah sama mamanya si Paulette ini sengaja membuat spanduk berisi berita hilangnya anaknya si Paulette ini yang langsung dipasang di berbagai penjuru kota. Hampir di sepanjang jalan raya pasti ada billboard segede hohah tuh yang tertulis dicari anak hilang bernama Paulette, ada foto Paulette kayak gitu. Dan karena spanduknya dipasang di mana-mana, alhasil publik Meksiko pun langsung simpatik dan ikut mencari keberadaan si Paulette ini. Jadi kasusnya cepet langsung viral gitu loh Saking viralnya pada saat itu banyak sekali stasiun TV dan juga radio yang juga turut memberitakan hilangnya si Paulette. Pada saat itu si Lizette sama Maurizio berpikir kalau cara tersebut adalah upaya yang paling efektif untuk bisa menemukan anaknya. Tapi setelah sekian lama ditunggu belum juga ada titik terang perihal hilangnya si Paulette Dan hal ini juga diperparah dengan tidak adanya pesan dari seseorang yang diduga menculik si Paulette. Biasanya kan penculik ini pasti bakal ngubungin orang tua si korban kan buat meminta tebusan kan, entah apa lagi tuh kan. Nah yang di kasus Paulette ini yang digadang-gadangkan sebagai kasus penculikan, tidak ada sama sekali orang yang minta tebusan. Nah karena tidak kunjung menemukan kabar baik 5 hari setelah si Paulette ini dikabarkan menghilang, atau tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 2010, Lizette tiba-tiba membuat keputusan yang semakin membuat pencarian si Paulette ini bukannya mulus, bukannya lancar, malah jadi kacau balau. Kalian tahu, pada saat itu si Lizette ini mendadak memperbolehkan para wartawan tuh masuk ke dalam apartemennya untuk melakukan interview secara langsung. By the way, memang sejak beberapa hari sebelumnya tuh apartemen Paulette ini udah didatangi banyak kali ratusan jurnalis datang ke sekitar apartemen tuh untuk mencari tahu perkembangan kasusnya. Nah tapi masalahnya di sini si Lizette ini diminta diwawancarai di dalam apartemen, bukan di halamannya kan, tadi depan pintu kan, tadi balkon, tidak. Bahkan ada nih salah satu cuplikan video di mana Lizette dengan santainya melakukan wawancara bersama puluhan reporter di dalam kamarnya Paulette, tepatnya di atas kasurnya si Paulette. Di situ dia diminta wawancara, Hal ini jelas langsung membuat upaya penyelidikan semakin sulit ya kan. Gegara ruangan-ruangan di dalam apartemen itu kan bisa jadi merupakan TKP awal hilangnya si Paulette. Nah kalau banyak orang yang masuk, jelas ada banyak kali jejak kaki, banyak sidik jari ya kan yang berpotensi merusak TKP ya kan, Tapi entah apa Lizette tuh nggak mikir sampai situ tuh loh, heran Dan selain keputusan Lizette yang luar biasa nggak masuk akal tadi itu, ternyata secara perlahan-lahan tapi pasti nih muncullah beberapa kejanggalan-kejanggalan lainnya di balik kasus hilangnya si Paulette Guevara. Nah jadi kejanggalannya adalah di masa-masa Paulette ini belum ditemukan, publik Meksiko mendadak dikejutkan dengan sebuah ungkapan aneh yang keluar dari mulutnya si Lizette, mamanya si Paulette ini. Dimana di tengah-tengah wawancara perihal kehilangan anaknya ini, kalian tahu si Lizette ini kayak apa ya, macam keceplosan tuh dia bilang, ya gimana ya mas,
kalau misalnya si Paulette hilang kan aku masih punya anak perempuan satu lagi. Kata dia gitu. Nah pernyataan kontroversial ini jelas membuat orang-orang jadi heran. Kok bisa kau tega ngomong kayak gitu padahal anakmu juga belum ditemukan, Wak? Seolah-olah dia bilang ya udah nggak apa-apa kan aku masih ada anak satu lagi kayak gitu, Wak. Kecurigaan publik pun menjadi semakin besar di saat babysitter mereka yang tadi berdua, Erika sama si Martha tuh mengungkapkan bahwa pada hari kejadian pas mereka udah ngabarin kalau si Paulette tuh hilang pertama kali itu, mereka mengatakan kalau orang tuanya si Paulette ini sama sekali tidak menunjukkan ekspresi panik, Wak. Setelah dikabarin anaknya hilang itu, baik si Lizette sama si Mauricio kan langsung balik ke apartemen kan, tapi dengan ekspresi datar dan cenderung macam nggak peduli, nggak panik gitu loh, Wak. Lizette waktu nyampe rumah dia pergi duduk di balkon, duduk santai minum kopi sambil ngerokok. Sedangkan bapak si Mauricio ya cuman berkeliling sesekali aja di dalam apartemen untuk mengecek keberadaan si Paulette itu dengan santainya. Tenang aja. Paulette, mama ngerokok di balkon. Nah sampai sini sebenarnya Erika sama Martha yang ngelihat kejadian itu juga diliputi berbagai pertanyaan. Ini kenapa bapak ibu santai-santai aja anak hilang nih? Tadi panik bukan main nyampe di sini ngerokok sih ibu. Martha, apa jangan-jangan mereka sendiri tahu ya si Paulette ini di mana? Ya mana lah aku tahu, tapi agak aneh juga kelakuan dia, Wak ya. Dan kejadian ini Wak dilapor sama mereka berdua ke tim penyidik. Tapi di saat diminta keterangan karena sikap aneh mereka ini, orang tuanya si Paulette ini justru menaruh curiga sama para pengasuh ya si Martha sama si Erika, Wak. Di mata mereka, Erika sama Martha inilah yang terlihat sangat santai dan gak merasa bersalah gitu loh ketika melaporkan anaknya hilang. Justru mereka yang santai-santai kok, Pak, malah saya pula ini bilang bersantai-santai. Orang terakhir mereka kok yang ada di rumah, harusnya mereka lah yang kalian curigain, ngapa pula aku? Kata siapa? Kata siapa tadi? Si Lizette. Pokoknya mereka ini jadi serang satu sama lain gitu lah, Wak. Nah itu kejanggalan pertama. Kejanggalan mind-blowing berikutnya adalah ternyata orang pertama yang melaporkan kehilangan Paulette ke polisi itu bukan orang tuanya si Paulette, Wak. Bukan mereka, melainkan tantenya si Paulette atau kakak perempuannya si Mauricio. Jadi ternyata waktu si Mauricio dapat info kalau anaknya hilang, Wak, bukan dia langsung yang nelpon polisi. Dia ini malah nelpon kakaknya dengan nada yang sangat santuy. Halo kak, gimana sih bu kak? Enggak dek, ngapa dek? Ini kak si Paulette hilang. Gitu. Nah kakaknya si Mauricio yang menerima berita itu langsung marah. Hah? Anakku hilang? Serius lah kau? Iya kak hilang. Anakku hilang bisa kok setenang itu. Udah aku lapor polisi. Belum lagi ke astaga dragonku memang. Alah udahlah kau diam situ biar aku cari ponakan aku sendiri, kata dia gitu. Dan karena nggak sabar mendengar berita ponakannya hilang, akhirnya dengan inisiatif sendirilah si tante ini yang langsung nelpon polisi. Bukan orang tua ya ternyata, Wak. Dan selain itu kejanggalan lain yang dilakukan Mauricio yang menjadi perhatian publik lainnya adalah, jadi Wak, ternyata pas si Mauricio ini ditanya-tanyain soal apa anaknya yang hilang ini, si Mauricio ini ngejawabnya macam orang ketakutan, Wak. Dari setiap kalimat yang diucapinnya terlihat kalau dia tuh sama sekali tidak nyantai gitu loh kayak sebelum-sebelumnya. Padahal dari awal dia yang lempeng-lempeng kali pas tahu si Paulette hilang. Karena sekarang berubah total ya jadi takutan dia. Diwawancarai di depan orang banyak kok membuat si Mauricio ini terlihat sangat-sangat gugup. Ngomongnya nggak lancar, badannya bergetar. Dari situlah publik ngeliat, kau macam lagi menyembunyikan sesuatu nih Mauricio. Dia juga nampak nggak nyaman ketika dicecar pertanyaan perihal anaknya hilang. Wak, dia sering tuh buru-buru mengakhiri sesi wawancara atau kalian. Nah mengetahui kejanggalan-kejanggalan tersebut, publik Meksiko pun semakin berspekulasi yang tidak-tidak. Intinya pada saat itu baik Mauricio maupun si Lizette istrinya memiliki citra yang sangat buruk di mata publik, Wak. Banyak orang yang curiga kalau si Mauricio sama si Lizette ini ada kaitannya sama hilangnya si Paulette. Tapi di titik itu polisi sendiri juga belum bisa menyimpulkan apapun dikarenakan memang minimnya petunjuk yang ada. Ya, sehari berlalu, 2 hari berlalu sampai akhirnya di hari ke-8 semenjak dilaporkan hilang, Wak, seluruh rakyat Meksiko mendadak dikejutkan dengan berita penemuan Paulette Guevara. Nah, bagian sini nih ya Allah, ya Allah. Nah jadi Wak, Paulette Guevara ini ditemukan setelah menghilang kurang lebih selama 9 hari. Di mana Paulette Guevara akhirnya ditemukan pada tanggal 31 Maret dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan kalian tahu jasad si Paulette ini ditemukan di mana? Jasad Paulette Guevara ditemukan di dalam rumahnya sendiri. Tepatnya terselip di ujung kasurnya sendiri, Wak. Di situ dia ditemukan. Dan pada saat itu Paulette ditemukan dalam keadaan mengenaskan di mana tubuh kecilnya terbungkus sama bed cover dan tersangkut itu di sela-sela antara kasur sama dipan tuh macam orang lagi kejepit, Wak. Dan dengan ditemukan jasad Paulette di situ, publik Meksiko langsung dengan cepat beranggapan bahwa Paulette meninggal dunia akibat dibunuh, yang mana pelaku
pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya sendiri, si Maurizio sama si Lizette tuh. Langsung kayak gitu publik bilang. Kalian masih ingat kan cuplikan video waktu mama diwawancara di kamar si Paulette tuh? Nah, jasadnya si Paulette itu ditemukan pas di bawah tempat mama duduk itu, di situ dia. Artinya apa? Mamanya duduk di atas jasad anaknya. Kok ya bisa, kok nggak tahu lah he. Dan hal ini diperjelas dengan pernyataan seorang jaksa Meksiko yang bernama Alberto Basbas, Wak. Dan FYI, si Basbas ini bukan orang sembarangan, Wak, ya. Dia termasuk orang yang sangat berjasa kali dalam penemuan Paulette ini. Karena apa? Karena sedari awal dia ini ikut mengawal ketat kasus ini dan selalu terlibat dalam setiap penyelidikan. Nah, tepat di hari si jasad Paulette pertama kali ditemukan, Wak, Basbas ini secara terang-terangan mengatakan bahwa meninggalnya Paulette Guevara merupakan kasus penghilangan nyawa dengan sengaja. Itu kata dia. Jaksa loh ini yang ngomong, Wak. Dan hal ini diperkuat dengan sebuah cuplikan video yang bocor ke publik nih, di mana di video itu berisi rekaman detik-detik penemuan jenazahnya si Paulette yang diduga milik otoritas resmi Meksiko, Wak. Entah milik polisi, entah milik jaksa lah. Tapi yang jelas, Wak, di dalam video tersebut, di saat kamera mengarah ke lokasi atau ke titik jenazahnya si Paulette ini, ada sebuah suara yang tiba-tiba nyeletuk. Wah, kayak dia dipukul habis-habisan ini. Gitu, ada. Nah, dengan bocornya rekaman video tersebut, Wak, otomatis langsung membuat kasus Paulette Guevara ini semakin kontroversi. Makin heboh itu semua publik Meksiko, Wak. Dan untuk menenangkan keriuhan rakyat Meksiko pada saat itu, tim forensik pun kemudian langsung mengotopsi jenazahnya Paulette untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Ya kan? Tapi, Wak, tapi. Setelah jasad Paulette diotopsi, dalam sebuah konferensi resmi polisi, mereka mengatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun seksual pada tubuh kecil Paulette Guevara. Dan selain itu mereka juga mengatakan bahwa tidak ditemukan pula jejak obat-obatan atau zat-zat beracun di dalam tubuhnya yang dapat mempengaruhi kesadaran gadis kecil itu. Dengan kata lain apa? Mereka mengatakan bahwa Paulette Guevara ini meninggal dunia akibat kehabisan nafas karena dia tidak sengaja terjatuh di sela-sela kasur pada saat dia tidur. Nggak masuk loh, Pak. Nggak. Aku yang awamnya nggak masuk. Nggak asup. Tidur ya gini waduh. Terselip di bawah. Kena masuk tuh doh, ya nak. Polisi sama sekali tidak menyinggung kemungkinan penghilangan nyawa, Wak. Tidak ada. Secara resmi mereka mengatakan kalau Paulette Guevara ini meninggal karena ya kecelakaan tidak disengaja. Halo. Dan gak sampai di situ aja, Wak. Selain pernyataan polisi yang cukup aneh tadi itu, ada satu kejanggalan lain yang lebih mind blowing lagi, di mana tidak lama setelah polisi mengadakan konferensi resmi itu, si Alberto Basbas, jaksa agung tadi itu mendadak langsung mencabut ucapannya dan mengatakan bahwa Paulette meninggal akibat terjatuh saat membalikkan badannya. Samo-samo ndak masuk apa coba dulu. Padahal tadi yang pertama kali membuat statement kalau si Paulette ini pasti dibunuh siapa? Dia kan? Pernyataan Basbas tersebut langsung membuat beberapa pihak berspekulasi bahwa woi kau udah disuap gue nih sama bapaknya si Paulette. Kenapa ada spekulasi kayak gitu, Wak? Karena nih Basbas mengubah pernyataannya tadi tepat setelah dia menjalin komunikasi yang cukup intens sama si Maurizio. Secara Maurizio kan pengusaha, pebisnis kaya raya, pebisnis real estate ya kan? Tidak menutup kemungkinan dia tutup mulutnya si Basbas itu pakai uang. Dan gak berhenti sampai di situ aja, Wak. Publik Meksiko kembali dibuat tercengang dengan satu fakta baru pada saat proses penyelidikan si Paulette berlangsung. Kalian tahu? Ini nih plot twist ya. Tolong kalian dengar baik-baik nih, Wak, ya. Jadi ternyata polisi yang dikirim ke apartemen si Paulette di hari pertama dia dilaporkan menghilang tadi itu, rupanya polisi itu tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Seorang polisi yang buka suara, dia mengaku kalau atasannya yang bernama Alfred Casio pada saat itu memerintahkan timnya untuk hanya mengecek bagian pintu dan jendela saja. Casio ini juga melarang timnya masuk ke dalam kamar untuk mencari si Paulette. Dan yang parahnya lagi, Wak, para polisi yang datang ke TKP pada hari pertama itu cuma datang beberapa menit aja, Wak. Setelah merasa cukup, mereka langsung balik gitu aja. Udah, coba periksa pintu sama jendela. Nggak ada apa-apa, bos. Udah, op, itu nggak usah. Sudah? Oh, udah lama gitu. Ayo, balik. Gitu.
Nah disinilah pertanyaannya, siapa yang nyuruh si Casio dan para polisi itu untuk ngecek TKP seadanya? Apakah memang karena keinginan mereka sendiri atau memang ada pihak yang meminta mereka buat ya udahlah kalian cek biasa-biasa aja? Ada yang meminta mereka berbuat demikian karena nggak mau jasadnya si Paulette ini ditemukan. Pokoknya sampai sini ada banyak kali kejanggalan yang nggak masuk akal tuh. Kalaupun memang si Paulette ini sudah meninggal dunia sejak hari pertama dia menghilang, kok bisa mama bapaknya, dua neninya, bahkan wartawan-wartawan yang ratusan kan masuk ke dalam apartemen untuk melakukan wawancara di kamarnya si Paulette sama sekali tidak mencium bau busuk? Hah? Kenapa orang sebanyak itu tidak ada satupun yang berhasil menemukan jasadnya si Paulette yang ada di ujung kasur tuh? Apalagi Paulette ini hilang bukan sehari 2 hari, 9 hari wae. Dan pada saat ditemukan pun tim dokter yang mengotopsi si Paulette ini dengan jelas mengatakan bahwa jasadnya si Paulette ditemukan dalam kondisi sudah membusuk karena sudah meninggal sejak 9 hari yang lalu. Nah apa iya mereka sama sekali nggak kebauan? Dan inilah yang paling janggal kali sama gua. Kalau memang si Paulette itu katanya jatuh dengan cara merayap sampai dia terselip di ujung kasur itu betul ya, kenapa pada saat mengganti atau merapikan tempat tidurnya si Paulette yang akan digunakan untuk wawancara mamanya tadi, mereka tidak menemukan Paulette di situ? Orang waktu diwawancara bed covernya dalam keadaan rapi kok. Tentu ya kalau kita mau rapikan bed cover kan bed cover kita angkat dulu nih. Berdua ini Martha tuh Erika, angkat yuk, set. Hah, nggak bisa aku tengok situ. Nggak bisa. Nggak tercium bau ya samamu tuh. Hah. Nggak masuk. Ini yang nggak masuk akal tuh awak orang awam ya Allah entahlah. Tapi di balik semua kejanggalan tersebut, Paulette Guevara pun akhirnya dimakamkan pada tanggal 6 April tahun 2010 dan hanya dihadiri sama Lizette mamanya aja. Bapaknya kemana si Nadia, si Maurizio tuh? Nah itu dia ternyata keluarga dari pihak Guevara atau pihak bapaknya ini sama sekali tidak terlihat di acara pemakaman tersebut. Entah karena nggak boleh atau gimana aku juga nggak tahu, yang jelas mereka nggak muncul lah gitu. Nah setelah kasus Paulette Guevara ini disimpulkan sebagai kasus kematian tidak disengaja, berbagai pihak pun masih belum bisa menerima kenyataan itu. Ya iyalah, dari awal udah aneh kali kok ya kan. Alhasil itulah ada banyak sekali teori konspirasi yang beredar perihal siapa sebenarnya yang sudah menghilangkan nyawanya si Paulette. Kita bahas singkat aja satu persatu ya. Teori pertama adalah Lizette lah yang menghilangkan nyawanya si Paulette. Kita masuk ke teori konspirasi pertama yang paling banyak dipercayai sama orang-orang ya. Jadi teori ini menyebutkan kalau Paulette telah dihilangkan nyawanya sama mama kandungnya sendiri. Nah asumsi ini muncul berdasarkan fakta bahwa Lizette ini ternyata memiliki karakter yang gampang emosian Kesabarannya memang setipis tisu gitu. Nah Lizette dianggap frustasi memiliki anak disabilitas seperti Paulette yang memang selalu membutuhkan perhatian dari dia, perhatian ekstra lah. Selain itu juga keluarga Guevara ini juga diketahui sedang dilanda masalah finansial yang cukup parah. Meskipun di luar terlihat kaya raya kali sosialita mama ini, ternyata kondisi keuangan mereka ini ya berantakan kali. Oleh karena itulah si Lizette ini dipercaya sudah menghabisi nyawa anaknya sendiri dengan tujuan supaya beban finansial mereka sedikit berkurang. Kayak aku ceritain di awal tadi kan, mereka ini menghabiskan banyak uang untuk keperluan terapi dan juga biaya kesehatannya si Paulette ya kan. Maka dari itulah banyak orang yang yakin kalau si Lizette ini nggak mau jatuh miskin gitu loh karena harus menanggung kebutuhan hidup si Paulette. Itu teori pertama. Teori kedua, Maurizio lah yang sudah menghilangkan nyawanya si Paulette. Jadi memang ada teori lain yang menyebutkan bahwa Maurizio ini memang sudah menghilangkan nyawa anaknya Kok bisa gitu Nadia? Jadi ternyata Maurizio ini dipercaya sudah menghilangkan nyawanya si Paulette waktu lagi liburan bersama tadi itu loh yang pertama kali aku bilang di awal tuh. Dan ketika si Paulette ini dibawa pulang ke rumah di malam itu, sebenarnya Paulette ini udah dalam keadaan meninggal Nah tapi kan mama tadi sempat cium keningan si Paulette malam-malam tuh Nat. Nah itu dia banyak orang yang percaya kalau pasangan suami istri ini sudah kong kali kong untuk menutupi kematiannya si Paulette. Mereka justru langsung menyusun skenario bahwa si Paulette ini diculik supaya publik merasa iba. Kan dari pertama mamanya langsung kan yang bilang kalau Paulette pasti diculik gitu Makanya itu mereka langsung pasang spanduk-spanduk info anak hilang tadi itu kan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang-orang memberikan donasi untuk pencarian kasusnya si Paulette. Dapat untung juga mereka dari situ. Terus yang ketiga, Lizzie lah si kakak ini yang menghilangkan nyawanya si Paulette. Jadi memang ada juga yang percaya bahwa di malam hari itu setelah mereka semua pulang dari liburan nih karena kumpul tuh berempat di rumah sama dua neni. Nah malam itu si Maurizio sama si Lizette dipercaya atau diduga sempat bertengkar hebat gitu Mereka saling teriak-teriak
aniayaan, jambak-jambaan, pokoknya saling melakukan kekerasan fisik satu sama lain lah. Dan pertengkaran tersebut dipicu oleh terungkapnya fakta bahwa Lizet ini sudah berselingkuh sama pria lain. Karena ternyata ketahuan Wak, di hari si Lizet nggak ikut liburan bareng mereka bertiga itu, waktu dia pergi sama geng-gengnya tuh, ternyata dia nggak pergi sama geng-gengnya Wak, melainkan sama selingkuhannya. Nah, mengetahui fakta itu ya Maurizio jadi marah besar lah kan. Nah, itulah makanya mereka jadi bertengkar kali. Nah, di sisi lain pada waktu yang bersamaan, Lizzie yang mendengar keributan orang tuanya langsung pergi ke kamarnya si Paulette adiknya untuk menenangkan adiknya yang lagi menangis ketakutan. Udah deh, udah sayang, jangan nangis ya, kakak ada di sini katanya. Nah, mungkin karena si Lizzie ini takut suara tangisannya si Paulette ini kedengeran sama mama bapaknya dan semakin membuat pertengkaran orang tuanya makin menjadi-jadi, Lizzie ini nggak sengaja ngebekep adiknya Wak, sampai adiknya kehilangan napas gitu. Alhasil orang tuanya tahu, nggak mungkin Lizzie yang disalahkan kan, akhirnya mereka bikin skenario baru lah. Kalau si Paulette ini sebenarnya hilang, udah mereka sembunyikan aja di situ. Entah di tempat lain, baru abisnya di hari penemuan itu baru ditaruh di situ. Tapi Wak, ketiga teori yang aku sebutkan tadi belum bisa dipastikan kebenarannya ya. Karena sampai sekarang teori-teori yang aku sebutkan tadi belum ada yang dibuktikan kebenarannya gitu loh. Tapi yang pasti kepolisian Meksiko sudah menutup kasus ini sebagai kasus kecelakaan tidak disengaja, meskipun ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Tutup. Dan sebelum aku mengakhiri video ini, aku kasih kabar terakhir soal orang tuanya si Paulette ya Wak ya. Jadi ternyata nih tidak lama sejak kejadian si Paulette Guevara meninggal, hubungannya si Lizet sama si Maurizio ini semakin memburuk sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Dan dari perceraian tersebut, Lizet mendapatkan hak asuh atas anak perempuan satu-satunya mereka yang masih tersisa, yaitu si Lizzie. Dan habis itu mereka pisah. Gimana kabarnya sekarang? Entah. Itulah yang terakhir. Oke Wak, jadi itu tadi kisah memilukan tentang seorang gadis kecil bernama Paulette Guevara. Gimana menurut kalian? Aku yakin di antara kalian semua juga pasti merasakan sedih yang luar biasa tiap kali kita ngebahas kasus kriminal yang korbannya anak kecil Wak ya. Gak tega Wak tuh. Apalagi Paulette Guevara ini walaupun dia punya keterbelakangan, dia anak kecil yang sangat baik, dia manis, dia nggak nyusahin lah gitu. Orang kedua neninya suka sama dia, tapi bisa-bisa dia meninggal dengan cara setragis itu Wak ya. Aduh, jangan ada lagi lah kayak gini, astagfirullah. Tapi gimana menurut kalian soal kasus ini? Adakah dari teori-teori yang aku sebutkan tadi yang kalian percaya? Entah mungkin mamanya, bapaknya, atau kakaknya, atau mungkin ada teori lain? Atau mungkin kalian punya informasi terbaru yang tidak aku sebutkan di sini? Boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Paulette Guevara thumbnail.